Selamat datang di Bermain Bola. Balik lagi bareng kami berdua, dan hari ini, jujur, suara gue agak serak, jantung gue masih berdebar. Kayaknya kita semua ngerasain hal yang sama deh. Indonesia Arena jadi saksi sejarah kawan-kawan. Kita baru aja ngeliat Jepang tumbang, dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Garuda Futsal menapakkan kaki di final IFC Futsal Asian Cup 2026. Ini gila sih, bener-bener momen yang ditunggu satu generasi. Akhirnya kita di final. Tapi, lawan yang nunggu di depan mata, ini bukan main-main. Sang Raja Asia, Iran, tim yang udah koleksi 13 gelar juara. Nah, itu dia pertanyaannya. Apakah tradisi Iran bakal berlanjut? Atau justru di rumah kita sendiri, di Indonesia Arena, sejarah baru bakal tercipta? Hari ini di Bermain Bola kita bakal bedah habis-habisan persiapan tim asuhan Hector Soto. Dari soal kondisi fisik setelah perang lawan Jepang, sampai strategi kartu as apa yang disiapin Coach Soto. Kita juga akan lihat sesuatu yang jarang dibahas, yaitu buku regulasi turnamennya. Biar kita semua paham, ini pertarungan di dalam dan di luar lapangan. Siapin kopi kalian, kencengin volumenya, karena ini bukan sekedar pertandingan. Ini adalah penjemputan tahta juara. Ini dia, Bermain Bola, spesial final Indonesia versus Iran. Oke, kita mulai dari skala pencapaian ini dulu kali ya, biar kita semua paham betapa besarnya momen ini. Setuju. Ini kan edisi ke-18 dari Piala Asia Futsal. Dan ini final pertama kita. Pertama kali. Selama 17 edisi sebelumnya, kita belum pernah sampai ke titik ini. Sama sekali. Artinya, yaitu tadi, satu generasi pemain dan penggemar belum pernah ngerasain euforia kayak gini. Ini bukan cuma soal satu trofi kan. Ini soal mengubah DNA futsal nasional kita. Apalagi jalan ke finalnya gila, dramatis banget. Kemenangan 5-3 lawan Jepang di semifinal itu sih. Gue nonton itu, dan itu bukan pertandingan biasa. Itu kayak film thriller. Harus lewat perpanjangan waktu, benar-benar nguras fisik dan mental. Betul. Di situ ketangguhan mental kita diuji habis-habisan. Coba bayangin, kita udah unggul disamain kedudukannya di 30 detik terakhir waktu normal. Itu rasanya udah mau KO kan, secara psikologis. Bagi banyak tim, itu udah selesai. Tapi tim ini, di perpanjangan waktu, malah bisa bangkit dan cetak 2 gol lagi, itu nunjukin ada sesuatu yang beda di dalam tim ini. Dan semua drama itu terjadi di mana? Di rumah sendiri. Indonesia Arena. Kapasitas 16.500 penonton. Ini bukan lagi pertandingan olahraga, ini udah jadi peristiwa nasional. Tepat. Jadi ketika kita bilang panggung bersejarah, itu bukan hiperbola, ini benar-benar sejarah yang lagi ditulis di depan mata kita. Tentu. Tapi sejarah juga punya sisi lain yang lebih kelam. Apalagi kalau kita buka catatan pertemuan Indonesia lawan Iran. Nah, ini bagian yang Anda bikin deg-degan jujur aja. Angkanya brutal. Kalau kita lihat head to head, ini kayak lihat rapor merah. Sumber-sumber berita yang kita punya itu ngerinciin kekalahan telak di masa lalu. Tahun 2022 kita kalah 0-5. Mundur lagi 2018 kalah 1-5. Itu aja udah telak banget. Tunggu. Gue harus berhenti di sini. Gue lihat angka ini di catatan kita, dan gue baca berkali-kali. Di edisi 2014, kita pernah kalah 1-20. Beneran ini? 1-20 itu bukan skor futsal, itu skor video game. Gimana bisa sebuah tim di level Piala Asia kalah dengan skor segitu? Itu pasti ninggalin bekas luka psikologis yang dalam banget. Dan kekalahan itu ngegambarin dengan sempurna dominasi Iran yang, ya, nyaris mutlak secara historis. Dan dominasi mereka itu bukan cuma ke Indonesia ya. Oh, ke semua tim Asia? Betul, mereka itu rajanya futsal Asia. Sumber kita konfirmasi mereka udah koleksi 13 gelar juara. Final ini penampilan ke-16 mereka di partai puncak. Bayangin, konsistensinya. Dari peringkat FIFA juga bedanya kayak langit dan bumi. Data terakhir, Iran peringkat 5 dunia. Itu levelnya udah Brazil, Portugal, Spanyol. Sementara kita? Indonesia di peringkat 24. Jaraknya bukan cuma jauh, tapi kelasnya emang beda kalau cuma lihat data. Jadi kalau kita cuma lihat angka ya, sejarah pertemuan, jumlah gelar, peringkat dunia, kesimpulannya cuma satu. Iran unggul di semua parameter. Narasi David versus Goliat itu lahir dari data-data ini. Nah, disinilah bagian yang jadi seru banget. Terlepas dari semua data historis yang bikin merinding tadi, ada narasi baru yang lagi dibangun sama tim kita. Dan pusat dari narasi ini, sang pelatih Hector Soto. Tepat. Ada satu kutipan dari dia yang bener-bener ngubah cara gue mandang pertandingan ini. Iya,
Waktu itu ada jurnalis asing yang seolah-olah nganggap trofi udah pasti punya Iran. Soto jawabnya tegas banget. Dia bilang, kalau menurut Anda trofi sudah milik Iran, silahkan rayakan bersama mereka. Tapi bagi saya, trofi itu masih harus diperebutkan di lapangan. Itu bukan Jawaban biasa. Itu deklarasi mentalitas. Dia nolak jadi figuran di pesta juara orang lain, keren. Dan kepercayaan dirinya itu ada dasarnya, bukan cuma omong kosong. Ada. Paling nggak ada 3 pilar. Pertama, momentum. Kita lolos ke final dengan nyingkirin tim kuat. Vietnam di perempat final. Dan yang paling penting, Jepang di semifinal. Nah, kemenangan lawan Jepang itu titik baliknya. Itu kayak ngebuktiin ke diri sendiri, oke, kita bisa ngalahin raksasa. Pilar kedua, faktor yang nggak bisa diukur pakai angka. Tuan rumah. Solto sendiri bilang penonton di Indonesia Arena itu pemain ke-6. Atmosfernya itu bisa jadi senjata buat ngintimidasi lawan ya. Tapi itu bisa jadi pedang bermata dua juga kan? Tekanan dari belasan ribu penonton yang ekspektasinya tinggi, itu bisa ngebebanin pemain kita juga. Pertanyaan bagus. Tapi kalau kita lihat di semifinal lawan Jepang, tekanan itu kayaknya malah ngebakar semangat mereka, bukan ngebebanin. Justru pas disamain, sorakan penonton bikin mereka lari lebih kenceng lagi. Di situ mentalitasnya Soto kelihatan. Iran mungkin punya 13 trofi, tapi mereka belum pernah ngerasain tekanan 16.000 supporter fanatik di laga final. Poin yang kuat. Dan ini nyambung ke pilar ketiga, yang menurut gue paling krusial. Pendekatan profesional yang super disiplin. Betul. Habis menang emosional lawan Jepang, apa yang Soto lakuin? Bukan pesta-pesta. Fokusnya langsung pemulihan fisik total. Sumber kita nyatet rutinitas tim itu simple. Makan, tidur, latihan pemulihan, ulangi. Metodis banget. Disiplin soal terapi, nutrisi, waktu istirahat. Ini nunjukin persiapan yang matang dan modern. Soto nggak cuma nyiapin taktik, tapi juga kondisi pemain sampai detail terkecil. Dan yang bikin penasaran, dia janjiin bakal ada kartu as atau kejutan taktik di final. Jadi ada elemen misteri yang dia simpen. Nah, ngomongin soal profesionalisme, ini ternyata bukan cuma tuntutan pelatih, tapi dari turnamennya sendiri. Kita sering fokus ke lapangan, tapi ada sumber kita yang menarik banget. Buku regulasi resmi dari EFC. Iya, dokumen yang jarang banget dilihat orang. Di situ kita jadi tahu, buat menang itu tim harus bermain dengan benar bahkan sebelum peluit dibunyiin. Dokumen ini mesinnya turnamen. Tebalnya lebih dari 50 halaman dan isinya itu ngatur semua. Dari yang paling kelihatan sampai yang paling detail. Contohnya nih, yang relevan banget abis semifinal kemarin. Kalau final nanti imbang, di pasal 10 itu udah diatur jelas. Bakal ada perpanjangan waktu 2 babak, masing-masing 5 menit. Kalau masih imbang juga. Baru adu penalti. Ini bukan sesuatu yang diputusin dadakan. Ini prosedur standar yang harus siap dihadapi kedua tim. Ada lagi detail lain yang nunjukin level profesionalismenya. Soal kewajiban media. Di pasal 31 sampai 33, pelatih kepala dan 1 pemain kunci itu wajib datang ke konferensi pers. Wajib, bukan cuma imbauan. Dan kalau nggak hadir, di pasal 31.6 ada sanksinya. Denda minimum $5.000 AS. $5.000? Wah, kalau saya sih pasti datang dan jawab semua pertanyaan. Tapi ini nunjukin turnamen ini bukan cuma soal main di lapangan, tapi juga ngelola tekanan komersial. Tepat. Satu lagi yang krusial soal pendaftaran pemain. Di pasal 23 dan 24 diatur, tim itu harus daftarin 14 pemain final dari daftar awal 25 pemain. Dan nggak bisa diganti seenaknya. Sama sekali nggak bisa. Penggantian cuma diizinin kalau ada cedera serius yang dibuktikan secara medis dan disetujui komite AFC. Artinya, manajemen skuad itu harus strategis dari awal banget. Pelatih harus bisa prediksi potensi cedera, kelelahan, kebutuhan taktik buat satu turnamen penuh. Persis, jadi pas kita lihat Indonesia maju ke final dengan kondisi pemain yang relatif bugar, itu bukan kebetulan, itu hasil perencanaan strategis dan kepatuhan sama regulasi ketat ini. Oke, jadi setelah kita bongkar semua, apa kesimpulannya? Kita bakal nonton final yang isinya pertarungan 2 narasi besar nih. Di satu sisi, ada sejarah dominasi total Iran yang didukung semua statistik. Di sisi lain, ada momentum kebangkitan Indonesia yang didukung kepercayaan diri, persiapan matang, dan faktor tuan rumah yang wah gila-gilaan. Ini pertarungan antara data masa lalu melawan energi masa kini. Benar sekali.
Di atas kertas, semua data kuantitatif, peringkat, rekor pertemuan, jumlah trofi, mengarah ke kemenangan Iran. Itu argumen yang logis. Tapi, faktor-faktor kualitatif strategi Coach Auto, mental tim yang udah kebukti, dan atmosfer kandang, itu membuka peluang nyata kalau sejarah nggak harus selalu berulang. Akhirnya kita sampai di ujung pembahasan hari ini. Tapi perjalanan timnas futsal kita baru akan mencapai puncaknya besok malam. Gue mau tutup dengan satu hal. Di atas kertas, Iran mungkin punya 13 trofi. Tapi mereka belum pernah merasakan atmosfer neraka di Indonesia Arena yang dipenuhi ribuan supporter berbaju merah. Besok bukan cuma soal taktik di atas lapangan, tapi soal seberapa besar nyali kita untuk merebut tahta dari sang raja. Sejarah itu nggak cuma ditulis oleh para pemenang, tapi oleh mereka yang berani percaya saat orang lain ragu. Dan kita semua percaya besok adalah waktunya kita. Nah, sekarang gue mau dengar suara kalian. Kalau kalian jadi Coach Hector Soto, siapa satu pemain yang bakal jadi kunci untuk matiin pergerakan pivot Iran? Dan yang paling penting, tulis prediksi skor kalian di kolom komentar sekarang. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian bangga sama perjuangan Garuda dan subscribe channel Bermain Bola supaya kalian nggak ketinggalan update hasil final dan analisis pasca pertandingan nanti. Kami berdua pamit, terus dukung futsal Indonesia, kawal sampai juara. Sampai jumpa di episode evaluasi juara besok. Salam olahraga.